Saya resign. Saya mengundurkan diri dari kuliah ini. Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael GS. Mana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga ya. Nah, kita kan sudah dekat nih sama tes atau ujian untuk perguruan tinggi atau SNMPTN atau apa ya namanya? SBMPTN. Nah, aku kurang tahu juga sih, karena udah lama banget. Nah, tapi yang mau aku bahas di sini adalah tentang bagaimana menentukan jurusan atau menentukan potensi kalian di dalam jurusan-jurusan tersebut. Karena jujur aja dulu aku ikut-ikutan. Kita kali ini mau bahas tentang bagaimana menentukan jurusan atau bagaimana menentukan cita-cita atau potensi kalian, terutama buat teman-teman atau adik-adik di sini yang duduk di bangku SMA atau SMK, baik itu jurusan IPS atau IPA. Nah, ini berdasarkan murni pengalaman pribadi. Jadi disclaimer dulu, bisa cocok, bisa nggak cocok. Nah, jadi yang pertama adalah dari pengalamanku dulu, bahwa aku dulu itu memang ikut-ikutan dalam artian mana nih yang paling bergengsi, mana nih yang paling menantang, mana nih yang paling, bukan menanya tentang mana yang aku cocok dan aku suka gitu. Karena memang untuk tahu apa yang kita cocok dan apa yang kita suka itu merupakan suatu privilege, itu ya bahasa jakselnya, privilege tersendiri buat kita gitu. Apalagi dulu nih, kalau misalkan masuk negeri, wah keren banget. Atau yang penting masuk, kan yang gitu kan, penting masuk negeri, kayak bangga dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya, kalaupun misalkan masuk di jurusan yang paling bergengsi dan paling bagus sekalipun, tapi kalau kita nggak suka atau kalau kita nggak, gimana ya bilangnya, kalau misalkan kita nggak cocok gitu, kan rugi di kita juga. Kita belajarnya atau ujiannya jadi nggak mood, kita juga ujiannya atau misalkan kuliahnya juga jadi malas-malasan, bolos gitu, atau ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Bahkan di dunia kerja nggak akan beda itu, di dunia kuliah dengan dunia kerja terkait dengan kesukaan atau nggak suka ini ya gitu. Jadi dari aku pribadi, mending habiskan waktu dengan apa yang kita suka dibandingkan dengan habiskan waktu dengan apa yang nggak kita suka demi gengsi gitu, supaya kelihatan kuliah misalnya, atau supaya keren lah, atau mungkin nampak sukses gitu, padahal kita tersiksa sendiri di dalam gitu. Nah, maksudnya gimana nih Bang? Gini, maksudnya kalau kita waktu SMA itu, kalau misalnya nih kita suka biologi misalnya, tapi karena banyak teman-teman sekelas kita yang pengen masuk teknik, pengen masuk ini yang sebenarnya jauh dari yang kita suka, terus kita paksakan diri kita untuk masuk teknik yang belajar matematika, fisika terus menerus, ya bakalan exhausted nantinya pas di kuliah. Bakalan susah lulus juga, bakalan susah kerja juga, karena memang alam bawah sadarnya udah nolak nih dari awal gitu. Kecuali memang kayak kita belum tahu ya mana yang disuka, mana yang potensinya, tapi kayaknya udah ada sih tanda-tandanya sebenarnya. Misalnya nih di SMA pas menentukan jurusan nantinya ini, coba list dulu kira-kira pelajaran apa yang kamu paling suka, yang kalau misalkan pelajaran itu kayaknya bakalan belajar ini nih, bakalan tahu ini nih, kira-kira kayak gitu. Atau misalkan gak usah lah, kalau gurunya masuk yang pelajaran itu senang banget gitu, kan pasti ada ya. Coba list dulu 5 dari yang paling suka ke yang nggak paling suka. Atau misalkan pelajaran yang nilaimu secara pure ya, maksudnya di luar yang tanda kutip nyontek, kerjasama dan lain-lain. Karena aku juga dulu nyontek kerjasama sih. Yang pure pelajaran yang nilainya bagus, coba list 1-5. Tadi kan kita udah punya data nih, pelajaran yang paling disenangi 1-5. Pelajaran yang kedua nih, pelajaran yang paling nilainya tinggi 1-5. Gak apa-apa ada yang sama, justru itu bagus. Nanti yang sama coba lingkarin, oh ini sama, yang kusukai dan nilaiku bagus, ambil yang sama itu. Misalnya nih, suka biologi, terus nilainya yang tinggi biologi juga, nah itu pilih sebagai acuan untuk menentukan jurusan. Karena yang udah benar-benar biologi yang suka atau apa, ya ambillah lingkungan, misalnya SITH. Jangan ngambil teknik penerbangan atau teknik mesin, udah agak jauh itu. Disukai dan yang nilainya bagus, udah beda gitu. Ya mungkin kalau masuk, ya bisa aja masuk, karena mungkin salah satu orang yang pintar mungkin kau ya, jadi bisa semua gitu, bisa aja masuk. Tapi kau kan wasting your time for about 4 years. Jadi kalau misalkan kau sia-siakan waktumu selama 4 tahun kan sayang banget. Padahal kalau misalkan kau ngerjain yang kau suka dan kau bisa selama 4 tahun, jangan-jangan kau mapres.
atau berprestasi sampai ke luar negeri, siapa tahu gitu. Jadi lebih ke jangan ikut-ikutan sih kalau dari aku ya, pengalaman pribadi nih. Karena banyak banget yang kulihat kayak gitu, atau banyak banget teman-temanku yang kulihat kayak itu salah jurusan gitu. Misalkan sukanya matematika fisika, terus yang nilainya bagus matematika fisika, terus ambil jurusan yang sesuai dengan itu, teknik misalnya, teknik nuklir, atau mungkin teknik mesin, atau penerbangan, atau apa lagi, teknik atau teknik informatika dan lain sebagainya. Itu cocok, masih sejalan gitu. Bang, gimana ya kalau nggak ada irisannya? Kalau misalkan nih yang disukai tapi nilainya nggak bagus, misalnya gitu ya, disukai matematika fisika tapi nggak bagus matematika fisika, nah coba cek dulu nggak bagus nilainya itu karena apa. Jangan-jangan gurunya nggak tahu ngajar, atau kamunya malas untuk belajar itu. Nah kalau malas belajar itu ya perlu ditanya lagi, ini suka atau nggak sebenarnya gitu. Karena kalau misalkan kau suka, benar-benar suka, ya minimal kau punya niat untuk mempelajari itu tanpa disuruh, bukan karena ada PR, bukan karena ada apa-apa gitu. Jadi ya masih bisa ada harapan untuk mengejar selama bimbingan, untuk mengejar materi-materinya, karena kan kau suka gitu. Kecuali kau nggak suka tapi nilainya bagus di situ. Saya nggak suka matematika fisika tapi nilaimu bagus di situ. Nah itu agak pertimbangkan lagi yang untuk ngejar yang kau suka. Karena walaupun kau mungkin cerdas tapi kau nggak suka, itu bakalan wasting juga sih gitu. Kau menghabiskan energimu gitu. Nah sekarang ke kira-kira yang udah terlanjur. Nah untuk yang udah terlanjur, nggak mungkin kau saya resign, saya mengundurkan diri dari kuliah ini, kan nggak mungkin. Itu kurang bijaksana juga. Nah caranya gimana? Persiapkan dirimu. Nah ini kan ada waktu kuliah kan. Nah tanggung jawab itu, karena udah dibiayai orang tua misalnya atau dapat beasiswa, tanggung jawab selama kau kuliah itu. Tapi dalam tanda kutip kan ada nih waktu-waktu kosong. Di dalam waktu-waktu kosong itu persiapkan dirimu dengan apa yang kau suka itu. Misalnya kau suka menggambar, ya habiskan waktumu untuk menggambar itu, bikin karya-karya atau portofolio gambar-gambarmu, upload ke website, atau mungkin buat di Instagram, atau mungkin bikin NFT dan lain-lain. Udah banyak banget contoh-contohnya di internet juga banyak banget. Walaupun belum memberikan uang atau belum memberikan pendapatan, persiapkan aja. Nah jadi kau udah punya bekal nantinya gitu untuk menunjukkan karya-karya itu, atau mungkin bisa menyutradarai film, misalnya bikin aja dulu film pendek, atau bisa bernyanyi, bikin aja portofolionya, bernyanyi di Instagram, YouTube udah ada lagi sekarang, YouTube, TikTok lagi nih, bisa sehari langsung viral gitu kan, untuk membuat portofolio. Jadi orang tahu apa yang kau suka gitu. Jadi tetap sambil mempertanggungjawabkan kuliahmu. Jangan jadi, kata Bang Rafael ini harus mengejar yang kamu suka, saya mau DO aja. Nggak bijak kayak gitu. Jadi istilahnya gimana ya? Nggak bertanggung jawab gitu. Gimana kau mau melanjutkan yang kau suka kalau kau nggak bertanggung jawab? Nanti berubah lagi, ya kan? Jadi tanggung jawabin. Udah dapat yang kau suka tadi, udah kau buat portofolionya. Setelah lulus, kejar. Jangan sampai kau biarkan itu. Kan udah melakukan kesalahan yang di zaman kuliah. Jangan lakukan hal itu lagi. Kejar. Ya mungkin nggak ada uangnya, tapi bisa lah istilahnya pakai survival mode. Misalkan kau suka kan itu, suka kan kau untuk mengerjakan, misalkan apa ya, naskah skenario itu, suka kau untuk mengerjakan itu, tapi kan perut butuh makan. Nah caranya gimana? Ya pakai apa yang ada, misalnya apa, aku udah punya ijazah ini nih, pakai itu, misalkan lamar kerja, syukur-syukur dapat misalnya nih, udah dapat kerjaan, sambil nih, misalkan kerja kan sampai jam 5 nih atau jam 6, di waktu yang kosong, misalkan dari jam 6 sampai jam 12, ya bangun lagi portofoliomu dengan uang yang kau peroleh dari pekerjaanmu, kau bakar lagi untuk investasi dari apa yang kau kerjakan, portofolio yang kemarin, untuk bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misalkan udah lebih bisa menghasilkan nih yang kau sukain, baru pelan-pelan ditinggalin gitu. Kalau menurutku ya, intinya yang mau aku bilang itu adalah jangan nanti kita tutup usia kita dengan banyak sekali penyesalan tentang tidak mengejar apa yang sebenarnya kita sukai gitu. Karena kan hidup ini kan lebih ke adventure ya, petualangan. Kita taruhlah umur kita 70 tahun. Nah, di dalam 70 tahun ini berapa tahun sih yang kita pakai yang benar-benar untuk mengejar apa yang kita suka gitu. Tapi memang untuk mengejar yang kita suka itu suatu privilege dan ada harga yang harus dibayar. Yuk sama-sama kita kejar mimpi kita bayar harganya supaya kita merasa hidup ini ya penuh dengan petualangan dan istilahnya lah gitu, happy menjalaninya, kayak puas ya, lebih dari happy tapi puas gitu. Aku Rafael Purba, stay bold dan bye bye.